Ini bakal menjadi dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Ada pasal yang khusus menerangkan tentang, ini saya bawa kitabnya ya, masuk gak terhadap kriteria yang pertama, dia punya wawasan ilmu agama luas? Silahkan jawab. Dia mengatakan ketika berbicara kasar itu tidak jadi soal dan tidak jadi dosa. Ya, sepakat. Ibadah itu kan ada dua, ada mahdoh, ada guer mahdoh. Ibadah yang langsung kepada Allah dan guer mahdoh, salah satunya kepada manusia. Kalau misal Anda menyebut jancuk kepada orang yang tidak biasa berkata itu, bahkan orang itu menganggap bahwa jancuk adalah kata-kata yang kasar dan menyakitkan, maka ketika Anda berbicara itu kepada orang yang punya pemahaman itu dosa. Saya pernah ngisi di Pertamina di Jagir. Di Pertamina itu saya tuh kiai, ustadz, ceramah di hadapan dirut Pertamina. Saya pakai sarung putih, baju putih, songkok putih, pakai sorban, berwibawa saya. Werek mari-mari ceramah, habis makan, pas mau keluar tiba-tiba dirangkul sama orang dari belakang. Leherku dicengkewing, dicubit kelekku, ngomong ini, jancuk mak jadi wong gede kon yo. Aja sombong-sombong kon. Hayang no, kiai gede cuk. Jancuk matamu dadi wong gede kon saiki yo. Kaget aku, Pak. Tak toleh, ternyata teman sekolah. Aku di Bangil. Reaksi aku, matamu juga rame-rame, cuk. Ya. Kami berpelukan, kami bermesraan, walaupun kata-katanya jancuk matamu. Tapi kami berpelukan, coba. Iki uslub, ini bahasa kemesraan tertinggi. Gak ada tandingannya. Di mana kata-kata kasar tapi nggak marah. Sampai nang kamar diwian, jancuk 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 jancuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Selamat malam semuanya. Oke, setelah menyaksikan video barusan ya, Sugik Nur, sebetulnya saya ingin ketawa-ketawa sendiri ketika dia mengatakan bahwa dia sebagai seorang ulama, kiai besar, ustad, dia kan mengklaim jidatnya ya, dia menstempel jidatnya, stempelnya ulama, bukan yang benar-benar kemudian diberikan label oleh masyarakat dengan kapasitas dan kredibel yang semestinya ulama. Saya akan menerangkan tentang bagaimana ketika kita mencari guru, memilih guru dengan baik dan benar, nah, sehingga tidak kemudian menyesatkan. Apalagi mencari guru agama, karena selalu saya katakan guru agama itu bertugas membimbing fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti kan harus benar. Kalau misal kita beribadah apapun itu bentuknya tanpa ilmu, itu ya nggak bakalan diterima. Di dalam syairan Ta'limul Muta'alim sangat terkenal, wa kullu man bi ghairi ilmin ya amaluhu mardudatun latu kebalu. Artinya ke bahasa Sunda ya, saha jalma ibadah teu jeung elmuna, amal nate ditolak teu ditarima. Kalau kita beramal, mau itu bentuknya sodako atau apapun itu, tetapi tanpa ada kita punya ilmunya, maka mardudatun latuh balu, ditolak teu ditarima, gak bakalan diterima oleh Allah. Karena yang menyebabkan kemudian
af'al kita, pekerjaan kita bakal menjadi amal itu akibat kita punya ilmu. Nih, setiap af'al itu tidak mesti menjadi amal, tergantung niat dan ilmunya. Niat ini kemudian disokong oleh ilmu pengetahuan yang jelas. Af'al tidak selalu menjadi amal. Amal itu yang nantinya akan kita ketemu di akhirat kelak. Kita sedekah, membangun pesantren, membangun masjid, apapun itu bentuk sedekah kita berikan kepada orang lain. Ini baru pekerjaan, belum tentu menjadi amal. Ya, amal itu yang nantinya bakal bisa dipetik di akhirat kelak. Ini tergantung niatnya, tergantung ilmunya, kan gitu kan. Maka manakala kita mengerjakan sesuatu tanpa ilmu, maka mardudatun, nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi berdakwah yang ranahnya mengajak orang lain tanpa ilmu. Ini lebih celaka lagi. Pekerjaan secara personal kalau tidak memakai ilmu itu ditolak. Apalagi pekerjaan yang melibatkan banyak orang. Apalagi ketika kita tidak punya ilmu pengetahuan kita hanya segitu-gitunya disairkan kepada orang lain. Ini bakal menjadi dolun mudilun, sesat dan menyesatkan. Maka di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ada pasal yang khusus menerangkan tentang, ini saya bawa kitabnya ya, halaman 13 ya, paslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabati alaihi. Jadi saking pentingnya memilih guru, saking pentingnya memilih teman, ustad, ini ada kriterianya di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ya. Nih, saya wa amma ikhtiyarul ustad, langsung saya ke milih guru ya, karena kalau misal dibaca semuanya ini terlalu panjang. Wa amma ikhtiyarul ustad, sareng anapun ari memilih guru ya, fayam bagi mangka eta peryogi naon ayah taro yen kudu milih itu si jalma al-a'lama yang pertama, kanu leuwih uninga, dalam artian kanu leuwih pinter, kanu leuwih alim, banyak luas ilmunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua wal auro'a, dan kedua yang apik ya, apik banget, tidak pernah bahkan mendekati apa yang namanya riba, apalagi memakan makanan yang haram, apalagi menghina, menyindir orang lain. Apik dia hidupnya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga wal asana, dan yang ketiga adalah yang lebih tua. Itu tiga. Kalau kita mau mencari guru yang benar dan tepat, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada tiga kriteria yang harus kita cari. Yang pertama, yang lebih alim. Alim itu, ulama itu bukan yang Sugiknur katakan adalah golongan hewan pun bisa jadi ulama. Ini keliru. Orang ya, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak, luas. Mula-mula kita karena niat kita mau mencari ilmu, maka harus mencari guru, mencari orang yang wawasannya luas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua wal auro'a, kedua yang apik. Yang pertama berilmu luas, kemudian kedua apik. Nah yang ketiga adalah asana, yang lebih tua. Itu tiga kriteria itu ya. Pertama, Sugiknur, pantas gak kita jadikan sebagai seorang guru? Masuk gak terhadap kriteria yang pertama? Dia punya wawasan ilmu agama luas. Silahkan jawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, auro'a,
apik, sangat kemudian hati-hati dalam kehidupannya, dalam ucapannya, dalam apapunnya sangat hati-hati. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal asana, yang tua, mungkin dibanding saya masih tuaan Sugiknur, ya. Kalau misal tidak ada di satu orang kriteria yang ketiga itu, sulit kita mencari orang yang wawasannya luas, auro, apik, dan tua. Ketika kita sulit mencari orang yang memiliki kriteria yang ketiga itu, maka carilah yang masuk kepada kriteria pertama. Apa? Wal alim, orang yang wawasannya luas, ya. Kenapa harus mencari guru? Meskipun dia tidak auro, tidak apik, meskipun dia tidak asana, tidak tua, berguru kita ke sana. Meskipun muda, ketika wawasannya luas, maka kita harus berguru kepadanya. Karena mula-mula kita mau mencari ilmu, meskipun tidak auro dan tidak asana. Tuh, kalau misal sulit kita mencari guru, yang ketiga kriteria itu ada di orang tersebut, maka cari yang punya ilmu. Kalau tidak ada yang berilmu, maka cari yang apik. Minimal kita bisa mencontoh kepada orang itu dan kemudian menjadi ilmu terhadap keapikannya, ya. Hati-hati dia itu. Nah, kalau misal tidak ada yang berilmu, tidak ada yang kemudian apik, maka cari yang ketiga adalah apa? Yang lebih tua. Kenapa yang lebih tua? Karena minimal dia sudah belajar di dalam kehidupannya selama umurnya. Kayak gitu kan? Jadi mula-mula kalau misal kita mau mencari guru, carilah orang yang punya ilmu pengetahuan yang luas. Kemudian yang kedua auro, apik. Yang ketiga itu asana, lebih tua. Nah, Sugiknur ini masuk kriteria enggak? Kalau misal masuk kepada kriteria pertama, saya kira batal. Karena seringkali dia mengucapkan narasi keagamaan yang keliru. Yang pertama, menurut saya pribadi, batal. Kemudian yang kedua, auro, apik, kita tilai. Oke, yang kedua, apik, kita tilai. Apakah dia auro? Menurut pandangan saya, kurang apik pula. Kenapa? Karena kita lihat sajalah, ya. Kita bisa menilai sama-sama. Saya menilai, menurut saya, terserah Anda mau sepakat atau tidak, kan gitu kan, kurang. Karena lidahnya, ucapannya, seringkali dia kurang apik, kurang hati-hati dia berucap, maka kurang auro. Nah, yang ketiga, asana, tua. Oke. Nah, Sugiknur, apakah tidak ada yang lebih tua daripada dia untuk kita belajar menjadikan sebagai guru? Saya kira lebih banyak. Lebih tua Kiai Said Akil Siraj daripada Sugiknur. Lebih tua Habib Lutfi bahkan daripada Sugiknur. Maka kita harus berguru kepada yang lebih tua. Jangan jadikan orang yang bodoh, kemudian tidak apik, apalagi masih muda, ya, itu dijadikan sosok panutan karena tidak masuk kepada kriteria kitab Ta'limul Muta'alim. Itu kriteria Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah memilih guru, kriterianya 3 itu tuh, dan beliau sukses. Itu memilih guru. Karena ya bahaya, kata saya juga, kalau misal kita memilih guru yang itu tidak jelas, apalagi di dalam memandu kita agar baik di dunia dan di akhirat. Artinya guru agama.
Kalau misal Sugik Nur punya guru, saya kira gurunya bakal menegur setiap apa yang dia ucapkan yang itu keliru. Misal kemarin pas ketika menafsirkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, gurunya pasti menegur. Dia pasti tidak akan mengatakan bahwa ini hasil ijtihad saya. Kenapa tidak ada yang menegur? Kenapa tidak ada yang meluruskan, membimbing dan membina? Saya kira itulah ciri orang yang tidak punya guru. Di dalam mencari ilmu agama mesti kita punya guru ya. Saya selalu katakan, menurut Imam Al-Ghazali, jika orang mencari ilmu tanpa guru yang jelas, maka gurunya iblis. Al-isnadu minadin, sanad itu bagian daripada agama. Oke, itu. Kalau misal saya ada kesalahan di saya, guru saya pasti berdatangan untuk menegur saya karena saya punya guru. Penting, guru itu penting di dalam kita memandu dunia juga akhirat. Kemudian saya sedikit mengulas ceramah beliau ya. Dia mengatakan ketika berbicara kasar itu tidak jadi soal dan tidak jadi dosa. Ya, sepakat. Ibadah itu kan ada dua, ada mahdoh, ada guer mahdoh. Ibadah yang langsung kepada Allah dan guer mahdoh, salah satunya kepada manusia. Itu bahasa itu salah satu ibadah yang bentuknya guer mahdoh. Berarti kalau misal kita berbicara kasar, itu bagaimana lawan bicara kita? Kalau lawan bicara kita nerima, bahkan senang terhadap kita berbicara kasar, itu menjadi energi keakraban, bagi saya tidak dosa. Saya sepakat dengan Sugik. Tetapi bila mana kita berucap, berkata kasar, lawan bicara kita itu sakit hati dengan kita berbicara kasar, maka itu menjadi dosa. Jadi konteksnya ya, konteksnya seperti apa? Kalau misal Anda menyebut jancuk kepada orang yang tidak biasa berkata itu, bahkan orang itu menganggap bahwa jancuk adalah kata-kata yang kasar dan menyakitkan, maka ketika Anda berbicara itu kepada orang yang punya pemahaman itu dosa. Ya, itu dosa. Bagaimana konteksnya? Karena ini berkaitan dengan ibadah goer mahdoh. Anda berbicara kasar di lingkungan yang sudah biasa kasar, maka ini tidak menjadi dosa karena sudah terbiasa, bahkan menjadi bahasa keakraban. Tetapi manakala kita berucap kasar dengan orang yang baru kenal, kemudian orang itu sakit, merasa sakit karena kita berucap kasar, maka itu menjadi dosa. Karena bagian daripada ibadah goer mahdoh. Bagaimana lawan bicara kita? Lawan bicara kita senang, tidak dosa. Lawan bicara kita sakit, maka menjadi dosa. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.